ditanya kayak gimana, seperti apa, Allah nggak boleh. Yang ketiga idhawah, yang keempat mata, yang kelima apa ini? Aina. Aina ini bahasa Arab, artinya apa? Di mana? Where? Di mana? Angan di angkono. Jadi pertanyaan di mana ini Allah ciptakan. Aina, where, di mana? Itu Allah ciptakan. Bahasa itu hanya untuk digunakan menanyakan makhluk, hanya untuk nanyain makhluk. Allah nggak boleh ditanya di mana. Sebelum Allah menciptakan pertanyaan di mana dan seluruh jawabannya, Allah sudah ada. Kelak pertanyaan di mana dan seluruh jawabannya hilang, udah kiamat, Allah tetap ada. Jadi nggak boleh ditanya di mana Tuhan, akan mengakibatkan jawaban musyrik, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bahaya ini, bisa kufur, bisa fasik. Kok bisa? Mari kita kaji, mudah-mudahan Allah kasih paham kita semua. Apa tadi aina itu artinya? Di mana? Secara terminologi, secara istilah, definisinya adalah husulus syai'i fil makan, kondisi sesuatu pada sebuah tempat. Ini namanya aina. Di mana? Maksudnya apa sih? Husulus syai'i fil makan, kondisi sesuatu pada suatu tempat. Di mana? Di atas. Di mana? Di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dalam, luar, jauh, dekat, seluruh jawaban di mana dan pertanyaan di mana dan seluruh jawabannya nggak layak untuk diarahkan ke Allah. Makin yakin ke Allah seorang hamba, makin tidak akan pernah bertanya di mana Tuhan. Untuk lebih spesifikasi, ada gangguan? Aina ini di mana dalam ilmu ini ya terbagi dua. Ini sangat-sangat fundamental ini bab ini nih. Kita biasanya menganggap Tuhan di mana? Di atas ya. Sehingga ngedoa aja suka begini ya, ya Allah. Tapi kenapa pas kunut nazilah, ya Allah? Ayo, apa Tuhan pindah ke bawah? Hah? Ayo. Lalu bolehkah kita mengatakan ya terserah yang di atas aja? Ini bisa kufur, bisa tidak ini? Hati-hati ini. Ini sangat fundamental nih bab ini nih. Supaya kita makin paham, ulama membagi aina ini ada dua. Di mana ini ada dua. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Hakiki itu asli, majazi itu imitasi, gitu aja lah, nggak usah susah-susah. Hakiki asli, hakikat asli. Majazi
imitasi alias palsu. Apa bedanya? Di mana yang asli dan di mana yang palsu? Ini butuh fokus yang ekstra ini ngaji begini. Jadi yang rada ngantuk-ngantuk, selamat untuk menikmati ngantuknya. Yang mikir macam-macam, selamat untuk mikir macam-macam. Fokus dan mohon ke Allah, ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kasih paham, kasih hidayah, taufik untuk makin yakin padamu. Allahumma amnan alaina bi safa'il ma'rifah, ini doa Imam Syafi'i. Wa hab lana tasihal muamalati fi ma bainana wa bainaka 'ala sunnah, warzuqna sidqat tawakkul 'alaik wa husnal dhanni bik, wa amnan alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi a'mal fid dar. Ya Allah, anugerahi aku kemakrifatan yang bening, yang tidak terkontaminasi kekotoran-kekotoran, penyimpangan tergelincir sekecil apapun, pure makrifat yang spesial dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah kasih. Apa bedanya di mana yang asli dan yang palsu? Aina hakiki dan majazi. Dalam kitab ini dijelaskan, aina hakiki itu husulu syai'i fil makan wa yamla'uhu, kondisi sesuatu pada sebuah tempat dan sesuatu itu memenuhi tempat tersebut. Keadaan benda pada sebuah tempat dan benda itu, materi itu memenuhi tempat tadi, full, penuh. Contoh, ini air nih, ini contoh doang. Sebelum terusin saya minum dulu biar ada pemacak aing bae aing ngomong. Oh eta mah haus cenah. Ini air di mana? Di gelas. No. Air di mana no? Di teko ya. Teko. Di Citrok yang besar itu, di blok apa itu? Air di mana itu? Danau. Di gelas, di teko, di danau, di kendi. Itu jawaban dari pertanyaan di mana. Lalu apakah air itu memenuhi danau tersebut? Sampai tidak ada satu lubang jarum pun yang kosong, pasti semua dipenuhi air, betul? Air di kendi, tidak ada rongga-rongga kendi yang kosong, semua dimasuki air. Partikel air terkecil masuk ke sana. Danau itu ada lubang-lubang kodoknya, pasti ya, biasanya ada lubang ular, mungkin sekecil apapun pasti dimasuki oleh air. Ini namanya asli. Di mana? Di danau. Asli itu keberadaan air di danau, itulah tempat yang asli. You understand? Belum, main understand aja. Nanti kalau ada pembandingnya baru sok jasa, sok pinter. Alhamdulillah, untuk yang ini saya paham gitu loh. Dan nanti insya Allah lebih paham setelah ada pembanding. Udaranya no di dalam balon, apakah udara itu memenuhi seluruh rongga yang ada di balon? Pasti. Ini namanya di mana? Di balon. Balon ini berarti tempat asli bagi udara hakiki, karena memenuhi seluruh ruang, rongga sekecil apapun yang ada di balon. Nah, itu namanya tempat yang asli, hakiki, asli. Al-ma'u fil ka'si, air dalam gelas.
Yang kedua, apa tadi? Aina majazi, imitasi, enggak asli, palsu. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa? Dijamin nggak akan ada yang bisa. 1000%. Kenapa? Karena baru ini ngajinya, karena belum saya sampaikan. Kecuali ada yang pernah ngaji. Aina majazi, tempat yang palsu. Ikannya di mana ikannya? No, di akuarium. Apakah tubuh ikan itu memenuhi seluruh ruang yang ada di akuarium? Enggak. Burungnya ditaruh di mana? No, di sangkar. Sangkar tempat bagi burung. Jawaban dari pertanyaan di mana? Apakah tubuh burung memenuhi seluruh ruang kosong yang ada di sangkar? Enggak. Jadi itu sangkar, akuarium, tempat asli apa palsu bagi ikan dan burung? Asli apa palsu? Palsu. Ngajinya di mana ngajinya? Kita di masjid. Apakah tubuh kita memenuhi seluruh ruang di masjid sampai 1 mili pun nggak ada yang kosong? Enggak. Walaupun di sini misal ini ada 1000 orang, ada ya? Kurang lah ya, 1000 kurang. Walaupun ini misal 10.000 orang di sini, sampai padat, sampai rapat, kanan kiri depan belakang nyambung, tetap aja di atas kepala kita masih kosong. Benar? Jadi ini kita ngaji di mana? Di masjid. Jadi ini tempat asli apa palsu? Palsu. Lalu tempat kita yang asli di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini mah udah dijelasin, mudah-mudah sulit. Tergantung jenius enggak? Rada sombong sedikit boleh lah. Tempat saya yang asli di mana nih? Itu yang menyampaikan ilmu di mana? Di kursi. Jadi kursi saya ini tempat asli apa palsu? Dari penjelasan saya 5 menit tadi, tempat asli apa palsu nih tempat saya? Li apa su? Kurang jelas soalnya. Li apa su? Su? Li apa su? Ih, susu bae Pak Puji mah kadinya weh. Aduh, ampun neng mah. Su. Asli apa palsu? Nih, saya duduk. Di mana duduknya? Di bangku. Ini bangku tempat asli buat saya apa palsu? Asli palsu. Asli palsu Pak? Palsu. Pak, ini asli palsu? Palsu. Tadi yang jawab asli mana? Hah? Mana? Hah? Apakah tubuh saya memenuhi seluruh ruang kosong yang ada di bangku ini? Enggak. Ini di sini masih sisa nih. Di sini masih sisa. Di bawah ketiak saya masih sisa kosong. Di belakang ini masih sisa. Di belakang bahu saya sedikit. Di belakang bokong saya kanan kiri masih sisa. Berarti tempat kita yang asli apa? Seperti bapak-bapak ini duduk posisinya bersila. Namanya tarobu' bahasa Arabnya, bersila. Kalau bersila, apakah di depan paha kita terisi? Enggak. Lalu posisi tangan bapak begini, apakah di bawah 2 ketiak ini terisi? Enggak. Berarti tempat asli apa palsu? Palsu. Jadi tempat asli kita, aina hakiki seperti apa? Harus bisa menyimpulkan ini, harus sudah bisa. Berarti tempat kita yang hakiki, Pak RT, pripun? Hah? Oh, setengah. Hah? Di mana coba? Hah? Tubuh kita yang lebih sempurna gimana bahasanya? Ini udah 50% bener nih. Hah? Halo?
Beliau udah 50%. Tempat kita yang ngasih tubuh kita kurang 50%, Pak. Bisa 50% lagi, boleh pulang duluan. Ini udah hujan kedinginan nih. Pengantin baru kan? Baru 10 tahun. Nah, ayo. Tempat kita yang asli adalah pas cetakan tubuh kita. Itulah tempat kita saya asli. Berarti ketika saya berdiri, ya, ketika saya berdiri, maka pas cetakan tubuh saya inilah tempat saya. Ketika saya jalan kemana-mana, udara yang tersingkir oleh pas cetakan tubuh saya, itulah tempat saya. Paham kan? Jadi tempat ikan yang asli di mana? Ikannya di mana? No, di akuarium. Asli apa palsu? Tempat ikan yang asli di mana? Pas cetakan badan, pas cetakan fisik tubuh ikan, itulah tempat dia. Jadi kalau ikannya ikan lele yang ada kumisnya, kalau Pak Kumis mana ya Pak Kumis? Arwana atau lele, pas dia kemanapun membelah air, pas cetakan tubuh ikan termasuk yang tersingkir oleh kumisnya, itulah tempat dia yang asli. Akuarium tempat majazi palsu, pas cetakan tubuh itu tempat yang hakiki asli. Burung di mana? No, di sangkar. Tempat asli palsu? Palsu. Tempat aslinya? Pas cetakan tubuh dia, kemanapun dia terbang, kanan, kiri, depan, belakang, jungkir balik, naik, itulah pas cetakan tubuh dia, tempat hakiki asli. Jadi kalau ada burung di udara, di mana burung? No, di atas di udara. Asli apa palsu? Palsu. Pas cetakan tubuh dia, udara yang tersingkir di atas, itulah tempat dia yang asli. Aina hakiki. Di mana? No, di atas. No, di sangkar. Nah, jadi kita ini punya dua tempat. Satu tempat palsu, majazi. Dua tempat asli hakiki. Tempat palsu kita di mana nih pengajian? Di masjid. Tempat palsu aslinya pas cetakan tubuh masing-masing. Ini makhluk, ini makhluk nyata maupun makhluk gaib, fisik maupun metafisik, dari makhluk terbesar hingga terkecil, mikroorganisme, virus, bakteri, itu semua butuh tempat, baik tempat majazi maupun tempat yang hakiki, tempat asli maupun palsu. Allah mukhalafah lil hawadis, Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai Allah, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah tidak sama dengan makhluk nyata maupun gaib. Kalau makhluk butuh tempat, maka Allah nothing, no, sama sekali. Jangankan di langit, jangankan di sorga, jangankan di sidratil muntaha, jangankan di aras, jangankan di atas, pas cetakan tubuh pun Allah mah tidak butuh tempat. Kenapa? Ayo, kalau memorinya mantap, ini jawabannya sama dengan pertanyaan-pertanyaan di bab yang lain kemarin. Jangankan di langit, jangankan di atas, jangankan di sorga, jangankan di gurun Sinai, jangankan di sidratil muntaha, jangankan pas cetakan tubuh pun Allah mah tidak butuh tempat. Kenapa? Hah? Karena bukan makhluk. Terlalu umum jawabannya. Karena yang butuh tempat hanya makhluk, benar? Terlalu umum banget. Kenapa? Yang lebih spesifik.
Kenapa? Jadi Allah tidak butuh tempat, di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, nggak butuh. Bahkan pas cetakan tubuh pun tidak butuh tempat. Kenapa? Karena tidak sama dengan makhluk, sangat umum. Kenapa? Betul, cuman sangat universal jawabannya. Karena dia pencipta, iya betul. Sangat umum. Yang dicipta, yang butuh tempat hanya yang diciptakan. Pencipta nggak butuh, sangat umum. Yang lebih spesifik apa? Ini terkait dengan materi yang lalu. Bisa jawab, lulus jadi ahli ma'rifat. Ini kayaknya belum ada yang lulus. Kenapa? Jangankan, berarti kalau tidak di langit, tidak di atas, tidak di aras, tidak di surga, berarti Allah gentayangan. Gentayangan pun nggak butuh. Allah tidak butuh gerak, tidak butuh diam. Yang ada gerak dan diam hanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, apapun tidak ada yang sama dengan Allah. Selain Allah ada gerak, ada diam. Bagi Allah nggak butuh gerak, nggak butuh diam. Kenapa Allah nggak butuh gerak, nggak butuh diam? Kenapa Allah tidak butuh tempat? Bahkan pas cetakan tubuh pun tidak butuh tempat. Kenapa? Karena Allah tidak butuh fisik. Karena Allah tidak butuh tubuh. Ini materi paling pertama, jauhar. Ini sedang arad ya. Benda atau makhluk, zat makhluk terdiri dari 3 atau 5 unsur: bahan, bentuk, hayuli dan surah. Bahan, bentuk, fisik. Sebagian ada nafsu dan akal. Perpaduan dari bahan dan bentuk, ingat, ulangi materi pertama. Perpaduan dari bahan dan bentuk, maka jadi fisik, jasmani, tubuh, jasad, badan. Allah jangankan tubuh, fisik, bahan dan bentuk pun tidak butuh. Nanti ada bisikan setan masuk, berarti kalau gitu nggak ada Tuhan. Hati-hati, itu setan, iblis ngebisik. Jangankan di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, surga, aras. Ingat ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ini kalau diterjemahin harfiah bahaya ini. Kalau lihat terjemahan Quran yang translasi harfiah, Letterbox, bahaya ini. Tuhan duduk di atas aras, bersemayam di atas aras. Bahaya ini, nanti kita bahas ayat ini. Kalau bersemayam, kalau duduk, berarti Allah punya pantat, berarti berfisik, berarti butuh tempat, baik itu asli maupun palsu, hakiki maupun majazi. Jangankan di aras, pas cetakan tubuh pun Allah mah tidak butuh tempat. Kenapa? Allah nggak butuh fisik. Malaikat masih berfisik. Kenapa malaikat ada fisiknya? Karena ada bahan dan bentuk. Kita sudah bahas. Silahkan replay lagi pelajaran lalu. Nanti kalau diulang-ulang terus nggak tamat-tamat. Soalnya kan ini wajah-wajah yang cepat bakal meninggal. Ya. Jangan meninggal dulu. Ini materi tauhid masih panjang ya. Khawatir. Jadi nggak boleh ditanya di mana Tuhan. Karena Allah tidak butuh tempat. Jangankan di atas, jangankan di aras, jangankan di langit, di sorga, pas cetakan tubuh pun tidak butuh. Maka seluruh arah, seluruh tempat tidak layak untuk disambungkan dengan Allah. Nggak butuh. Jadi Allah tidak di atas, tidak di bawah, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, belakang, bukan di dalam, bukan di luar, bukan dekat, bukan jauh. Di mana? No, jauh no. Di mana? No, udah dekat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, jauh, dekat, tidak. Hati-hati. Hati-hati, ada yang di atas. Naon toke. Ya, kita serahkan aja yang di atas. Naon. Hah? Hati-hati ngomong begini, bisa musyrik, bisa tidak. Di sini peran pentingnya ilmu, ngaji. Talabul ilmi
fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngaji itu ada fardu, ada fariidah. Kalau fardu wajib, kalau fariidah wajib banget. Udah mah pakai mad lazim musaqal kali ini panjang, sambil ngeden dan pakai taukid stressing banget. Beda fardu dengan fariidah di situ dalam grammar bahasa Arab. Wajib banget. Orang bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Allah yang di atas. Allah yang di mana? Yang di depan. Coba sopnya luruskan, rapatkan. Mau apa Pak? Kita mau menghadap Allah. Berarti Allah di mana? Di hadapan. Musyrik sih ya. Banyak yang komentar, hati-hati ngaji tauhid jangan terlalu dalam, nanti bisa musyrik. Bener. Tapi ini kalimat perlu diluruskan. Betul. Artinya makin hilang kemusyrikan di hati, makin bertauhid makin bersih hatinya, makin bertauhid makin tidak ada syirik sekecil apapun. Syirik bidat, syirik fi sifat, syirik fil af'al. Nanti Allah bersihkan. Ada 3. Wahdah fidat fi sifat fil af'al. Esa' dat, esa' sifat, esa' perbuatan. Tidak ada syirik dat, sifat dan la ilaha illallah wahdah la syarik. Wahdah zat sifat perbuatan, la syarika zat sifat perbuatan, tidak ada penyekutu. Makin bersih hatinya, ma'rifat. Allahumma manna alaina bi safa'il ma'rifah. Doa Imam Syafi'i. Jadi jangankan di atas, di depan, belakang, kanan, kiri, jauh, dekat, pas cetakan tubuh pun Allah tidak butuh tempat. Kenapa? Karena Allah tidak butuh fisik. Jadi jangan dibayangkan Allah ngejeblot, belebut, ngejentul, ngejogrong, nongkrong, berfisik. Ada kepala, tangan, kaki, ada organ tubuh dalam maupun luar. Di kepala ada mata, ada telinga. Ya Allah yang maha melihat, al-basir, kebayang punya mata. Ya Allah yang maha mendengar, as-sami', kebayang punya telinga. Ini fisik telinga kalau diambil satu. Kenapa disebut fisik? Ada bahan dan bentuk. Allah jangankan fisik, bahan dan bentuk pun tidak butuh. Malaikat berfisik, cuman fisiknya abstrak. Allah ciptakan dari, kenapa berfisik malaikat? Ada bahan dan bentuk. Dari apa bahannya Allah bikin malaikat? Dari cahaya, cahaya yang abstrak. Bentuknya macam-macam. Ada yang bersayap 600, Jibril sayapnya 600. Setan ada bahan dan bentuk sehingga berfisik. Fisiknya gaib, metafisik, dari api. Bentuknya setan kayak gimana Pak Puji? Saya kenapa nanya Pak Puji? Karena bersahabat sama orang. Pertemanan beliau sama saya. Pas bukan. Tan, di mana sekarang? Di Bundaran 3 ya yang. Nah, ini bersahabat nih. Kira-kira isinya apa bukan itu? Isinya apa bukan? Jawab. Di Bundaran 3 saya. Kira-kira isinya apa bukan? Kayaknya mau isinya nggak mungkin kayak begitu bahasanya. Udah keduga. Semua berfisik. Virus yang tidak kasat mata, fisik yang dipotong-potong terus sekecil apapun sampai tidak bisa dipotong-potong lagi. Kata ahli fisika apa? Atom. Katanya ada lagi yang mengatakan itu pun masih dibagi proton, neutron. Pokoknya udah nggak bisa dibagi-bagi. Ini pun tetap berfisik. Kenapa? Ada bahan dan bentuk. Ini sudah kita bahas. Ulangi lagi bab yang pertama. Jadi makhluk sebesar apapun, sekecil apapun, senyata dan segaib apapun, tetap berfisik. Berarti butuh tempat, baik asli maupun majazi, hakiki maupun majazi. Allah laisa kamitslihi syai'un, apapun tidak ada yang menyamai Allah.
wa huwa samiul basir dalam Al-Quran. Kalau makhluk butuh tempat minimal pas cetakan tubuh, Allah tidak butuh. Lam yakullahu kufuwan ahad, satu pun gak ada yang sama dengan Allah. Setiap item, setiap spesies makhluk semua butuh tempat, Allah gak butuh. Mukhalafa lil hawadits. Paham apa bingung? Bingung, dia kebayang aja Allah ngajublek, ngebelek, ngejentul, ngejebrok, nongkrong, berfisik. Ya Allah, kebayang Allah di atas. Allahu Akbar. Kebayang Allah di hadapan. Musyrik ini. Makanya seluruh ulama ahli tauhid termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya mengatakan, idza alqa syaitanu fi dhihnika fama haqiqatullah faqul bi raddi dzalika la ya'lamullah illallah. Jika ada bisikan setan ke dalam benak pikiran kamu, Tuhan tidak di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, aras, sidratil muntaha, surga. Habis di mana? Habis di mana? Mama hakikatullah. Habis seperti apa Tuhan? Hah? Tuhan jangankan fisik, bahan dan bentuk pun tidak butuh. Tempat cetakan tubuh tidak. Habis di mana? Habis apa? Mama hakikatullah. Habis Tuhan itu aslinya seperti apa? Faqul bi raddi dzalik. Katakan untuk menolak bisikan itu. Katakan, la ya'lamullahu illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Jika muncul dalam benak pikiran bayangan seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, pasti kebayang berfisik, benar? Ada kepala, tangan, kaki, ngejublek, ngebelakang, jatuh, ngejublek, nongkrong, berfisik. Jika muncul di benak pikiranmu bayangan seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang buruk. Faqul bi raddi dzalik la ya'lamullah illallah. Nah, guru yang semalam kita hauli bersama, ada yang buka YouTube-nya semalam, ajar semalam, saya kirim ya. Bahasa ini disederhanakan lagi oleh beliau, enak banget. Yakini adanya Allah, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Enggak ada sepertinya Allah. Allah kayak gimana? Enggak ada kayaknya. Allah kos kumaha? Kosna. Allah kayak apa? Orang anak koyok nih. Allah what look like God? No look like bandel siapa? Allah kayak gimana sih? Enggak ada kayaknya. Kalau bahasa Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, apapun enggak ada yang kayak Allah, dan Allah enggak kayak siapapun dan apapun gitu. Lam yakul lahu kufuwan, satu pun enggak ada yang sama dengan Allah. Apa Allah kayak begini, kayak gitu? Enggak ada kayaknya. Makanya al-idrak isyrok, tarkul idrak idrakun. Ngebayangin Tuhan berarti musyrik. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita tahu. Apa Tuhan kayak ini, kayak itu? Berarti menyamakan Tuhan, mengimajinasikan Tuhan seperti sesuatu yang pernah kita lihat, kita dengar, kita tahu, betul? Dan itu semuanya makhluk, nggak ada kayaknya. Ingat apa tadi rumusnya? Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu, nggak ada sepertinya. Yang paling kita sering dengar di YouTube, banyak yang hati-hati. Siapa yang menyampaikannya di YouTube? Narasumbernya siapa? Hati-hati. Tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surat apa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat apa? Lupa saya. Yang jelas surat Al-Quran, betul? Nah, aman lah. Biasanya saya hafal suratnya, halamannya, ayat berapa, di atas, di bawah. Kok ini jadi gelap begini ya? Apa karena terlalu banyak dosa yang hadir di sini? Jadi penghalang. Yang jelas saya yang paling banyak dosanya.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini hati-hati kalau baca terjemahan letterbox ayat ini, harus baca tafsirnya, karena ayat itu sifatnya banyak yang universal, mujmal, global. Makanya ada mujtahid, ada yang kaitannya dengan fikih, ada yang kaitannya dengan tauhid, benar? Ada yang kaitannya dengan ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah dan sebagainya. Makanya dalam madhab fikih ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Dalam tauhid ada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan seterusnya. Dalam dunia tasawuf ada Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Imam Ghazali, dan seterusnya. Semua berlandaskan Quran dan hadis, ijtihad. Nah, ini dalam menyikapi ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang maha kasih sayang, 'alal 'arsy istawa, istawa 'alal 'arsy. Istawa ini dalam bahasa Arab artinya duduk. Ini berbeda pendapat ulama ahli tafsir nih. Ulama salaf, diantaranya para sahabat Nabi pelopornya. Ulama khalaf, diantaranya juga tabi'in diantaranya. Menyikapi ayat ini, ulama salaf, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maksudnya apa ini? Allah 'alal 'arsy istawa. Wallahu a'lam. Kami enggak berani memaknai. Maknanya kita serahkan kepada Allah, no comment, takut salah. Karena kalau dimaknain, ini enggak layak sama Allah. Duduk, masa Allah duduk? Berarti Allah berpantat, berarti Allah butuh tempat. Enggak berani memaknai. Ini kelompok aslam namanya, lebih selamat, no comment, takut salah. Yang jelas kita serahkan maknanya kepada Allah, yang jelas Allah tidak sama dengan selain Allah. Ada kelompok khalaf, mutaakhirin. Wah, ini istawa ini kalau dimaknain asli hakiki nggak layak ini ke Allah. Bahaya, bisa syirik nih, bisa menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sama-sama duduk, sama-sama butuh tempat, berarti berfisik. Istawa ini harus ditakwil, harus dialihkan maknanya kepada makna lain yang ada koneksi, korelasinya. Istawa ini bermakna istaula. Istaula itu artinya menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang maha rahmat menguasai arasy. Jelas Allah maha penguasa kan, sebagaimana menguasai bumi, langit, dan seluruh makhluk. Ini namanya ahkam, lebih mantap. Tadi aslam, lebih selamat, no comment. Ini ahkam, lebih mantap, lebih kokoh, lebih kuat, lebih tegas gitu. Semuanya bagus, boleh diikuti, khalaf maupun salaf, mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Yang tidak boleh diikuti kelompok musyabbihah, kelompok mujassimah yang mengatakan Tuhan seperti kita. Memang Tuhan kayak kita, duduk seperti ini. Ini sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Termasuk mujassimah yang menganggap Tuhan berjisim jasmani. Hati-hati. Fisik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini terlalu serius ngaji. Jangan lama-lama ini ngaji kayak begini. Ini bisa mabok ini. Semoga Allah kasih paham. Saya dulu Pak ngaji begini nggak paham sekali tuh di guru. Beliau ngaji diulang, ikut lagi. Seiring berjalannya waktu, saya ditugasin menyampaikan ilmu ini dari tahun 2003 kalau nggak salah, 2003 apa 2002 itu.
terus tambah paham oleh Allah, ditambah paham oleh tambah makanya ilmu makin dibagiin makin nambah, makin paham. Beda sama duit, dibagiin makin berkurang. Kata Sayyidina Ali kan begitu, ilmu kalau dibagiin makin nambah, makin paham, makin nambah paham. Beda sama duit, bagiin makin berkurang. Nah, ini wajah-wajah kurang duit semua. Apalagi yang sebelah kanan saya ngumpet terus. Syekh Puji. Dapat tanya? Dua kemungkinan lagi-lagi. Kenapa belum ada yang nanya? Dua kemungkinan. Bisa sudah paham, bisa bingung banget. Ingat kewajiban kita apa? D4 JNN. Datang, duduk dengan diam, jangan ngantuk, jangan ngobrol. Fokus, bisa enggak? Urusan Allah. Paham tidak? Urusan Allah. Teu paham-paham, ora paham-paham, no understand, dimaafin oleh Allah karena yang memahamkan Allah. Jadi jangan gini, wah ini pengajian kelas berat ini, saya besok gak akan ngaji lagi, ini syaitonir rajim. Saya mengendus ada bau kata-kata seperti ini. Ini kelas berat ini bukan kelas saya ini, saya nanti nggak ngaji lagi, nggak kuat saya mengendus ada bisikan seperti ini nih. Terutama yang ono. Alhamdulillah. Silakan Pak. Apa kita bisa diartikan puasa artinya meliputi seluruh, artinya tidak ada area tertentu yang lepas dari kekuasaan Allah. Bisa. Seluruh jenis makhluk Allah, seluruh spesies makhluk Allah, dari yang terbesar, yang terbanyak sampai yang tersedikit sampai yang terkecil, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Aras pun dalam kekuasaan Allah. Aras ini adanya di atas 7 lapis langit, dan bumi, dunia dibanding aras, dunia kecil banget dibanding aras yang besar banget. Nggak percaya? Kapan-kapan kita piknik sono. Jangan piknik kemana, dunia terus, sono kali-kali sono. Gitu Pak, nggak ada sama sekali selain makhluk yang tidak dalam kekuasaan Allah. Al-Qabid, Al-Basit, Allah yang menguasai, yang menggenggam. Al-Qadir yang maha kuasa. Makanya dalam kitab banyak dijelasin, diantaranya apa? Au yakunu ta'ala fi jihatin lil jirmi, seperti ada yang meyakini Tuhan tuh sebelah sini, sebelah sono, atau sebelah kanan ono, sebelah kiri ono, atau di atas langit, atau di bawah atau di depan ini. Enggak ada kayak gitu-gitu. Allah enggak butuh posisi. Au yakunu lahu ta'ala bi ayyakuna lahu yamin, au shimal, au fawq, au tahti, au khalf, au amam. Atau Allah butuh arah, terkena arah seperti kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Enggak. Ayu taqayyadu bimakanin, atau dibasati Allah tempat. Bi ayyahulla fihi bi ayyakuna fauqul arsy. Fauqul arsy au fis sama. Atau dibatasi oleh seperti di atas aras atau di atas langit. Enggak butuh gitu-gituan Allah, enggak butuh. Wal mumasalah fi sifat, dan Allah enggak ada kesamaan dalam sifatnya dengan makhluk, dengan apapun selain Allah. Bi yakuna ta'ala radan autoren, seperti Allah dibayangin terbang. Kalau enggak butuh tempat berarti terbang. Enggak, Allah enggak butuh gerak, enggak butuh diam. Kenapa? Karena Allah tidak butuh fisik. Yang bergerak dan diam itu fisik. Au tatasifu dzatuhu ta'ala bil hawadis kal harakat was sukun, atau sifat Allah mirip seperti makhluk, ada kesamaan seperti gerak dan diam. Gerak dan diam itu makhluk. Allah enggak butuh gerak, enggak butuh diam. Kita nih atau makhluk apapun, kalau enggak gerak pasti diam, kalau enggak diam pasti gerak. Mungkinkah ada sebuah benda, sebuah makhluk hidup atau tak hidup, makhluk hidup
Dalam satu waktu ya gerak ya diam juga, adakah? Jawab. Ada tidak? Dalam saat yang bersamaan ya gerak yang diam, ada tidak? Atau sebaliknya, tidak gerak tidak diam, ada? Ada? Hah? Apa? Tidak gerak tidak diam, ada tidak? Yes apa no? Apa Pak contohnya? Tidak gerak tidak diam apa? Hah? Yang keras. Apa katanya? Hah? Orang mati, benda mati, ya itu diam. Berarti tidak gerak. Ini mah tidak gerak tidak diam dalam saat yang bersamaan. Ada tidak? Atau ya gerak ya diam juga saat bersamaan, ada tidak? Nggak ada. Itu makhluk nggak bisa terlepas dari dua sifat tadi. Kalau nggak gerak pasti diam, kalau nggak diam pasti gerak. Allah tidak butuh gerak, tidak butuh diam. Kenapa? Allah nggak sama dengan makhluk. Kenapa Allah tidak butuh gerak, tidak butuh diam? Lagi-lagi jawabannya apa? Karena Allah tidak butuh fisik. Malaikat berfisik, makanya gerak diam. Gitu. Malaikat yang diciptakan Allah macam-macam. Ada yang dari mulai diciptakan sampai kiamat perintahnya sujud aja. Sami'na wa ata'na. Ada yang dari mulai diciptakan sampai kiamat suruh baca takbir aja. Berdiri aja. Gotong aras. Nggak pernah protes malah malaikat mah, ya Allah tuh jangan sujud terus, ini udah pegel nih. Nggak mungkin. Malaikat itu selalu sami'na wa ata'na wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintah Allah selalu dipatuhi, karena malaikat nggak ada nafsu, nggak pernah maksiat. Yang maksiat terus setan. Yang tidak pernah malaikat, yang tidak pernah maksiat malaikat. Yang kadang maksiat dan kadang patuh siapa? Siapa manusianya? Mana? Ya kita sedoyo. Ketika kita dalam patuh ke Allah, alhamdulillah, Allah yang kasih hidayah taufik, bukan kehebatan kemampuan kita. Ketika tergelincir maksiat, buru-buru taubat. La haula wala quwwata. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kalau dikatakan Allah di mana-mana besar enggak? Bagaimana halnya dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kalian berada. Tuhan di mana-mana. Bagaimana kaitannya dengan ayat nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat leher. Bagaimana kaitannya dengan ayat fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, idza sa'alaka ibadi, jika di antara hamba-hambaku ada yang bertanya kepada engkau anni, tentang aku, fa inni qarib, bilangin aku maha dekat. Padahal tadi nggak dekat, nggak jauh kan? Lalu kenapa kita berdoa begini? Lalu kenapa kita sholat madhab Ka'bah? Lalu kenapa Baitullah dinamain Baitullah Ka'bah? Yang artinya apa Baitullah? Rumah Allah. Berarti Allah di mana? Nah, di rumahnya. Lalu bagaimana dialog seorang budak dengan Nabi? Nabi bertanya, di mana Tuhan? Lalu si budak menjawab, di atas. Lalu jawab Nabi, betul. Apa maksudnya ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi to be continue. Kita jawab di episode yang akan datang. Jadi kalau besok nggak ngaji, bahaya. Musyrik. Baru 50% ya. Ya pusing-pusing dikit mah, gotonglah sini.
Pesan saya tuh harus nyambung. Dan pesan yang kedua, jangan meninggal dulu. Ini belum tamat. Sebelum mengenal Allah sempurna, semoga Allah panjangkan umur kita dalam kepatuhan, dalam keberkahan, dalam kesehatan, dalam keselamatan dunia akhirat. Sekalipun Allah mau wafatkan kita, semoga Allah kasih husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna kalimatan jalal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tusi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma amnan 'alaina bi safa'il ma'rifah وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقرنا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علم نافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Terima kasih dan mohon maaf, semoga manfaat, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.